Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Dila Damayanti SEMM yang saya hormati, dan semua teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Muna Widayati, NIM 2118113. Di sini saya sebagai moderator kelompok 3. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Mbak Ainun. Halo Mbak Ainun. Kepada Mbak Ainun, silakan memperkenalkan diri. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ainun Nisa, NIM 2118166. Terima kasih. Terima kasih kembali Mbak Ainun Nisa. Selanjutnya ada Mbak Anjeli. Halo Mbak Anjeli. Kepada Mbak Anjeli, silakan memperkenalkan diri. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anjeli Putri Kusuma, NIM 211118173. Terima kasih. Terima kasih kembali Mbak Anjeli. Baik, selanjutnya ada Mbak Audi. Halo Mbak Audi. Kepada Mbak Audi, silakan untuk memperkenalkan diri. Halo teman-teman, nama saya NIM 2118157. Terima kasih. Terima kasih kembali Mbak Audi. Selanjutnya ada Mbak Aulia. Halo Mbak Aulia. Kepada Mbak Aulia, silakan untuk memperkenalkan diri. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aulia Nisa Khoiri, NIM 211118180. Terima kasih Mbak Aulia. Selanjutnya ada Mbak Arum. Halo Mbak Arum. Kepada Mbak Arum, silakan untuk memperkenalkan diri. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Arum Ambarwati, NIM 211118182. Terima kasih. Arum. Selanjutnya ada Mbak Desi. Halo Mbak Desi. Kepada Mbak Desi, silakan untuk memperkenalkan diri. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Desi Asih, NIM 21118117172. Terima kasih. Terima kasih kembali Mbak Desi. Selanjutnya ada Mbak Eva. Halo Mbak Eva. Kepada Mbak Eva, silakan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Eva Safitri dengan NIM 211118184. Terima kasih. Terima kasih kembali Mbak Eva. Selanjutnya ada Mbak Intan. Halo Mbak Intan. Kepada Mbak Intan, silakan untuk memperkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Intan Permatasari, NIM 211818160. Terima kasih. Terima kasih kembali Mbak Intan. Selanjutnya ada Mbak Ismi. Halo Mbak Ismi. Kepada Mbak Ismi, silakan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Ismi Aswin dengan NIM 211181009. Terima kasih. Terima kasih kembali Mbak Ismi. Yang terakhir ada Mbak Nafisa. Halo Mbak Nafisa. Kepada Mbak Nafisa, silakan untuk memperkenalkan diri. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Nafisa Rahmadewi, NIM 211818138. Terima kasih. Terima kasih kembali Mbak Nafisa. Baik, selanjutnya di sini ada topik pembahasan yang akan disampaikan oleh Mbak Audi. Kepada Mbak Audi, waktu dan tempat saya persilahkan. Topik pembahasan fungsi penerimaan dibagi menjadi 4. Yang pertama, pengertian fungsi penerimaan. Yang kedua, macam-macam fungsi penerimaan. Yang ketiga, untuk kasus soal fungsi penerimaan. Yang keempat, soal latihan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Audi. Selanjutnya, ada pengertian yang akan disampaikan oleh Mbak Ainun. Kepada Mbak Ainun, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, untuk selanjutnya saya akan membahas tentang pengertian fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan. Penerimaan hasil penjualan merupakan fungsi dari jumlah barang yang terjual. Penerimaan total ada hasil kali jumlah barang yang terjual dengan harga jual per unit. Penerimaan bersifat linier karena tidak ada alasan mengapa penerimaan menurun karena produksi meningkat. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ainun, penjelasannya sangat berarti ya, sangat membantu ya. Baik, selanjutnya pengertian lain-lain yang akan disampaikan oleh
Mbak Aulia. Kepada Mbak Aulia, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian lain dari fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan disebut juga fungsi pendapatan atau fungsi hasil penjualan, dilambangkan dengan R revenue atau TR total revenue. Fungsi penerimaan merupakan hasil kali antara harga jual per unit dengan jumlah barang yang diproduksi dan laku jual. Fungsi penerimaan merupakan hasil output dari R revenue sama dengan F kali Q, dengan keterangan Q adalah jumlah produk yang laku terjual. Rumus, jika P adalah harga jual per unit, maka R sama dengan P kali Q. Dengan keterangan P sama dengan harga jual per unit, Q, jumlah produk yang dijual, R, total penerimaan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Aulia. Selanjutnya ada macam-macam penerimaan rata-rata dan penerimaan total yang akan disampaikan oleh Mbak Desi. Kepada Mbak Desi, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan penerimaan total dan penerimaan rata-rata. Yang pertama, penerimaan total merupakan fungsi dari jumlah barang, juga merupakan hasil kali jumlah barang dengan harga barang per unit, dengan menggunakan rumus TR sama dengan PQ. Keterangannya, TR adalah penerimaan total, P harga barang, Q jumlah barang yang dijual. Kemudian penerimaan rata-rata merupakan penerimaan yang diperoleh per unit barang, merupakan hasil bagi penerimaan total terhadap jumlah barang dengan menggunakan rumus AR sama dengan TR dibagi Q. Terima kasih. Terima kasih Mbak Desi. Selanjutnya ada penerimaan marginal dan cara satu yang akan dijelaskan oleh Mbak Ismi. Kepada Mbak Ismi, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi, yaitu penerimaan marginal. Penerimaan marginal adalah permintaan tambahan yang diperoleh dari setiap tambahan 1 unit barang yang dihasilkan atau terjual dengan rumus MR sama dengan delta TR dibagi delta Q atau turunan dari TR. Dengan keterangan MR, marginal revenue, delta TR, tambahan penerimaan, delta Q, tambahan produksi. Untuk mencari keuntungan maksimum itu ada beberapa cara. Cara satu itu dengan cara mencari selisih antara keuntungan maksimum dengan ongkos maksimum. Baik, terima kasih Mbak Ismi. Penjelasannya sangat membantu. Kemudian cara 2 dan kemungkinan akan dijelaskan oleh Mbak Angel. Kepada Mbak Angel, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, untuk cara yang kedua, caranya adalah mencari keuntungan maksimum dengan pendekatan total, terjadi pada saat MR sama dengan MC. Kemungkinannya adalah jika TR lebih dari TC, maka terjadi keadaan untung atau laba. Lalu, jika TR sama dengan TC, maka terjadi keadaan break-even point. Dan yang terakhir, jika TR kurang dari TC, maka terjadi keadaan rugi. Terima kasih Mbak Angel atas penyampaiannya, sangat membantu sekali. Baik, untuk slide selanjutnya, yaitu pengertian break-even point yang akan disampaikan oleh Mbak Eva. Kepada Mbak Eva, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang break-even point. Break-even point merupakan suatu keadaan seorang pengusaha tidak mengalami keuntungan, namun juga tidak mengalami kerugian. Dalam artinya, biaya total sama dengan penerimaan total. BP adalah indikator penting untuk menentukan penjualan atau sales, atau pendapatan atau revenue yang harus dicapai perusahaan agar dapat menutupi total biaya atau total cost untuk periode yang spesifik, bulanan, triwulan, semesteran, atau tahunan.
BEP juga dapat digunakan oleh investor dalam investasi saham, investasi reksadana, investasi kriptokurrency, perdagangan forex, dan lainnya. BEP merupakan nilai yang harus dicapai agar biaya investasi awal bisa di-cover ketika perusahaan atau investor mampu melebihi titik impas alias BEP. Untuk grafiknya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Eva atas penjelasan yang sangat membantu. Selanjutnya, grafik akan dijelaskan oleh Mbak Arum. Kepada Mbak Arum, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, mari kita lanjutkan. Kita akan mempelajari mengenai grafik dari break-even point. Untuk sumbu vertikal itu menunjukkan cost atau revenue atau biaya yang dikeluarkan. Kemudian untuk sumbu horizontal itu menunjukkan kuantitas atau jumlah barang. Kemudian BEP di sini itu merupakan titik imbas yang terletak pada perpotongan garis biaya dengan garis kuantitas. Di sini ditunjukkan dengan Pi sama dengan 0, itu artinya pendapatan sama dengan modal. Jadi pengusaha itu tidak mengalami rugi atau tidak mengalami keuntungan. Kemudian di sisi atas itu terdapat Pi lebih besar dari 0, itu merupakan pendapatan atau profit atau keuntungan. Di situ ditunjukkan penjualan lebih besar dari modal. Kemudian di sisi bawah itu ditunjukkan Pi lebih kecil dari 0, itu menunjukkan kerugian yang artinya penjualan itu lebih kecil dibanding dari biaya yang dikeluarkan. Kemudian pada sumbu BEP itu sumbu atas menunjukkan total biaya dan yang sumbu bawah menunjukkan revenue atau pendapatan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Arum atas penjelasannya. Baik, slide selanjutnya ada contoh soal yang akan dijelaskan oleh Mbak Intan. Kepada Mbak Intan, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, untuk soal yang pertama, sebuah pabrik sendal idaman mempunyai biaya tetap FC sama dengan 1 juta. Biaya untuk membuat sebuah sendal 500. Apabila sendal tersebut dijual dengan harga 1.000, maka yang ditanyakan, pertama, fungsi biaya total cost. Untuk jawaban soal yang pertama, caranya TC sama dengan FC plus TVC. TC sama dengan K plus V buka tutup kurung Q. Jadi, TC sama dengan 1 juta plus 500 Q. TR sama dengan PQ. TR sama dengan 1 juta. TVC sama dengan V buka tutup kurung Q dan hasilnya TVC sama dengan 500 Q. Untuk yang ditanya nomor 2, pada saat kapan pabrik mencapai break-even point? Jawabannya adalah TR sama dengan TC. 1000 Q sama dengan 1 juta plus 500 Q. 1000 Q kurangi 500 Q sama dengan 1 juta. Jadi 500 Q sama dengan 1 juta. Dan untuk Q-nya nilainya 2000. Terima kasih. Terima kasih Mbak Intan atas penjelasannya. Selanjutnya ada latihan soal yang akan dibacakan oleh Mbak Nafisa. Kepada Mbak Nafisa, waktu dan tempat saya persilahkan. Berikut merupakan latihan soal yang bisa teman-teman kerjakan agar lebih menguasai materi. Soal yang pertama, harga produk yang dihasilkan PT Sejahtera adalah 200.000 per unit. Tentukan fungsi penerimaan jika barang itu terjadi sebanyak 350 unit dan gambarkan grafiknya. Yang ditanyakan adalah fungsi penerimaan atau total revenue. Yang kedua, gambarkan grafiknya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nafisa atas penjelasan yang sangat membantu. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan jika ada saran dan kritik, mohon ditulis di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih, sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.